Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang berbahagia, apa kabar ya? Kembali lagi bersama channel kita Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Ya kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, usia agama Islam ini sudah sangat tua ya. Sudah bisa kita lihat bahwa hari ini sudah memasuki tahun ke 1400-an. Sekitar 1400 tahun yang lalu Islam ini ada dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selama 1400 tahunan Islam ini tetap terus berkembang, tetap ada, tetap eksis, dan tetap menjadi agama yang cukup besar di seluruh dunia. Subhanallah, ini adalah karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu Taala, kawan-kawan. Namun kawan-kawan pernah tidak membayangkan dan memikirkan bagaimana keadaan agama Islam 10 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun ke depan ya. Seperti apa? Misal hari ini tahun 2022, bagaimana Islam keadaannya di tahun 2070? Seperti apa kira-kira? Wow, ini sangat menarik ya kalau kita bahas mungkin. Nah ya, jadi jangan kemana-mana, mari kita bahas keadaan agama Islam di beberapa tahun ke depan. Ini dia. Sebenarnya siapa yang bisa memprediksi seperti apa dunia 55 tahun mendatang? Jika boleh disebut ya, dia adalah demografi. Berbekal regresi, tumpukan data, dan banyak grafik, para peneliti di Pew Research mencoba menerka-nerka seperti apa wujud keberagamaan warga pada tahun 2070. Hasilnya sungguh menarik, kawan-kawan. Populasi muslim misalnya diperkirakan akan tumbuh 2 kali lebih cepat pada seluruh populasi di dunia antara hari ini hingga tahun 2050. Sejumlah faktor pasti mempengaruhi ya. Yang utama pasti adalah karena faktor umat Islam cenderung muda dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Mayoritas umat Islam juga diprediksi masih akan hidup di Asia dan Pasifik, seperti yang mereka lakukan sekarang ya. Namun meskipun Islam adalah agama yang dominan di Timur Tengah, hanya 1 dari 5 orang Muslim tinggal di sana. Sementara harapan hidup mereka kemungkinan akan meningkat selama 4 dekade berikutnya ini. Walaupun masih di bawah umat Yahudi, jika harapan hidup Yahudi mencapai 85 tahun, maka umat Islam 75 tahun. Tapi mungkin temuan paling signifikan adalah bahwa umat Islam secara bertahap menyalip Kristen sebagai agama terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat besar, ya, umat Islam terbesar di dunia, bakal digeser oleh India. Tingkat kesuburan yang lebih tinggi di India menyumbang angka ini ya. Jadi meski Islam tetap akan menjadi agama mayoritas kedua di negara itu setelah Hindu. Para peneliti melihat data sensus, survei, dan populasi register dari 2, 3, 4 negara untuk memperkirakan ukuran masa depan kelompok agama di dunia. Mengenai jumlah populasi Muslim yang menyalip Kristen, maka mereka ini mempertimbangkan situasi di Eropa, di mana Kristen secara historis dominan selama berabad-abad. Sekarang di wilayah ini jumlah absolut Kristen diperkirakan menurun pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2010, 75% penduduk Eropa adalah Kristen. Namun pada tahun 2050, persentase menurun menjadi 65%. Kita cukup yakin bahwa umat Islam akan tumbuh pesat dalam beberapa dekade ke depannya. Penduduk Eropa yang beragama Islam pada titik ini justru akan bertambah sebesar 28 juta orang lebih dari 4 dekade. Meski begitu, Muslim akan tetap menjadi minoritas di wilayah tersebut ya. Sekitar 10% dari penduduk Eropa pada tahun 2050. Namun mengingat bahwa kehadiran Islam yang berkembang telah memberikan kontribusi terhadap konflik sosial dan politik ya, yang signifikan di seluruh dunia, di seluruh benua, perubahan ini bisa menjadi konsekuensial. Ini kata seorang ahli ya. Kata seorang ahli yang bernama Hackett. Nah, Hackett ini adalah seorang ahli demografi yang terlibat dalam studi Pew. Dan menurut studi Pew,
Kristen akan kehilangan sekitar 66 juta orang di seluruh dunia karena perpindahan agama. Sebagian besar dari mereka yang kemungkinan akan menjadi tidak terafiliasi lagi ya. Sebuah kelompok yang diperkirakan akan tumbuh dengan total sekitar 61 juta murni karena orang yang meninggalkan agama mereka. Mayoritas dari mereka yang meninggalkan agama Kristen adalah laki-laki. Sekitar 60% dari mereka yang memilih untuk meninggalkan agama. Hackett mengatakan hal ini sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat komitmen religius yang lebih tinggi daripada laki-laki. Subhanallah. Sementara Kristen akan tetap menjadi agama global yang dominan ya. Mereka akan kehilangan status agama mayoritas di negara-negara seperti Inggris, Prancis, Australia, dan lainnya. Kristen akan tetap menjadi agama dominan yang ada di Amerika Serikat. Tetapi kehilangan banyak penganutnya yang memilih menjadi ateis atau agnostik. Jadi pada tahun 2050, 1 dari 4 orang Amerika Serikat dalam kategori non-religius naik dari angka 16,4% dari tahun 2010. Mesin pertumbuhan bagi Kristen dan Islam adalah sub-Sahara Afrika di mana kesuburan tinggi dan populasi Muslim dan Kristen yang besar akan meningkatkan jumlah global untuk kedua agama tersebut. Jadi gambaran untuk 50 tahun ke depan ini bisa menjadi gambaran ada pergeseran nih antara dominasi antar agama ya. Kalau seperti yang kita sering bahas di channel Islam itu Indah ini berkaca terhadap kasus-kasus atau berita-berita tentang mualaf bahwa di Eropa sendiri hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang berpindah agama ya. Entah itu dia berpindah ke agama Islam ataupun ia sedang berada dalam fase ateis atau agnostik ya, atau mereka ini menyebutnya fase pencarian, di mana alasan mereka entah dia berpindah agama, entah dia ini juga memutuskan menjadi seorang ateis atau agnostik karena satu, ia telah kehilangan kepercayaan terhadap agamanya yang terdahulu, seperti itu. Nah, hal yang menarik yang bisa kita lihat dari sini adalah selama 1400-an tahun Islam berdiri, Islam ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah mengalami kemunduran, kita akan selalu berkembang. Nah, inilah yang kita saksikan hari ini. Islam terus berkembang ya. Banyak sekali orang-orang yang masuk ke agama Islam dan diperkirakan pada tahun 2050-an atau beberapa puluh tahun lagi Islam ini akan menjadi agama yang dominan di dunia. Subhanallah. Dan itulah ya beritanya ya yang saya bacakan tadi, yang saya beritakan tadi itu adalah sebuah riset dari beberapa peneliti ya, yang ada di luar sana melalui komunitas mereka. Seperti tadi itu ada David Foas ya, dia adalah seorang profesor studi populasi di Institute for Social and Economic Research di Inggris ya. Terus ada juga PEW tadi yang saya sebutkan atau saya sebut sebagai PEW. Nah, itu adalah sebuah riset-riset yang menggambarkan bagaimana keadaan dunia, terutama dunia keberagamaan pada 50 tahun ke depan. Dan dalam kabar ini beritanya Islam akan menjadi agama yang dominan. Subhanallah. Dan itulah ya kisahnya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan ya, karena semua kesalahan itu mungkin bersumber dari saya, serta kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.